Pendidikan sangat penting bagi sebuah kehidupan, karena tanpa pendidikan atau ilmu, kehidupan tidak akan maju dan terarah. Adanya sebuah pendidikan tidak terlepas dari pengaruh dan perjuangan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari terkenal memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Sejak kecil hingga berusia 14 tahun, beliau mendapatkan pendidikan langsung dari ayah dan kakeknya, yaitu Kiai Usman, yang juga pemimpin pesantren Gedang di Jombang. Setelah itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menimba ilmu dari berbagai pesantren di Jawa dan melanjutkan pendidikannya ke Mekah pada tahun 1892. Guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari diantaranya adalah Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, Syekh Ahmad Amin Al-Attohar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Syekh Rahmaullah, Syekh Soleh Bafaddal, Syed Abbas Maliki, Syed Alwi bin Ahmad As-Sokaf, Syed Husain Al-Habsyi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Sota, dan Syekh Dabsani. Perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk Islam dimulai ketika mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899. Pesantren ini awalnya sangat kecil hingga akhirnya berkembang dan menjadi pesantren terbesar di Jawa pada awal abad ke-20. Kemudian pada 31 Januari 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan beberapa ulama mendirikan Nahdlatul Ulama. Berdirinya NU dilatar belakangi oleh situasi dunia Islam kala itu yang sedang dilanda pertentangan paham. NU hadir dengan pemikiran lebih moderat sehingga membuat interaksi dan komunikasi dunia Islam menjadi lebih mudah. Perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk Indonesia juga dimulai dengan mendirikan pesantren Tebu Ireng. Seperti diketahui, lokasi pesantren tersebut hanya berjarak 5 mil dari pabrik gula Cukir yang didirikan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1835. Pesantren Tebu Ireng merupakan bentuk perlawanan atas modernisasi dan industrialisasi penjajah untuk memeras rakyat. Beliau juga dengan tegas menolak medali kehormatan dari Belanda dan mengeluarkan fatwa haram bagi rakyat Indonesia yang pergi haji dengan fasilitas dari Belanda. Karena sikap kerasnya, beliau pernah akan dibunuh dan pesantrennya dibakar habis. Sementara
Pada masa pendudukan Jepang, beliau pernah ditangkap karena menolak melakukan penghormatan ke arah Tokyo. Setiap pagi, perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk Indonesia berlanjut saat Belanda dengan membonceng Nika kembali bermaksud menjajah Nusantara. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad yang berhasil memunculkan gerakan perlawanan terhadap Belanda dan sekutu. Salah satunya pertempuran di Surabaya pada 10 November tahun 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 21 Juli tahun 1947 dan pada tahun 1964 beliau ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jika kita mendengar nama Kiai Haji Ahmad Dahlan, barangkali kita akan spontan mengidentikannya sebagai pendiri Muhammadiyah. Bahkan kisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan telah difilmkan, yaitu pada film Sang Pencerah, film drama tahun 2010 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo berdasarkan kisah nyata tentang pendiri Muhammadiyah. Film ini dibintangi oleh Lukman Sardi sebagai Ahmad Dahlan, Muhammad Ihsan Tarore sebagai Ahmad Dahlan Muda, dan Zazkia Adia Meka sebagai Nyai Ahmad Dahlan. Film ini menjadikan sejarah sebagai pelajaran pada masa kini tentang toleransi, koeksistensi, kekerasan berbalut agama, dan semangat perubahan yang kurang. Sang Pencerah mengungkapkan sosok pahlawan nasional itu dari sisi yang tidak banyak diketahui publik. Selain mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah, lelaki tegas pendirian itu juga dimunculkan sebagai pembaruan Islam di Indonesia. Ia memperkenalkan wajah Islam yang modern, terbuka, serta rasional. Sebuah organisasi kelahiran 18 Desember tahun 1912 yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh pembaru dalam Islam, sekaligus sebagai pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai melakukan ide pembaruan sekembalinya dari haji pertama, yaitu pada tahun 1888. Melihat keadaan masyarakat Islam di Indonesia yang mengalami kemerosotan disebabkan oleh keterbelakangan pengetahuan akibat tekanan penjajah pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda menginginkan rakyat pribumi sebagai buruh kasar dengan upah rendah sehingga tidak lagi memikirkan pendidikan. Adanya perbedaan dalam pendidikan menyebabkan berkembangnya dualisme pendidikan, yakni sistem pendidikan kolonial Belanda dan sistem pendidikan Islam tradisional yang berpusatkan di pondok pesantren. Melihat perbedaan pendidikan yang terjadi pada saat itu, maka timbullah ide dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan. Dalam melakukan pembaruan, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya mendirikan sekolah, tetapi ikut membantu mengajar ilmu keagamaan di sekolah lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga melakukan pembaruan lain seperti mendirikan masjid, menerbitkan surat kabar yang memuat tentang ilmu-ilmu agama Islam. Tanpa mengurangi pemikiran para intelektual muslim lainnya, paling tidak pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Gagasan pembaruannya sempat mendapat tantangan dari masyarakat waktu itu, terutama dari lingkungan pendidikan tradisional. Kendati demikian, bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, tantangan tersebut bukan merupakan hambatan, melainkan tantangan yang perlu dihadapi secara arif dan bijaksana. Arus dinamika pembaruan terus mengalir dan bergerak menuju kepada berbagai persoalan kehidupan yang semakin kompleks. Dengan demikian, peranan pendidikan Islam menjadi semakin penting dan strategis untuk senantiasa mendapat perhatian yang serius. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan media yang sangat strategis untuk mencerdaskan umat. Melalui media ini, umat akan semakin kritis dan memiliki daya analisa yang tajam.
dalam membaca peta kehidupan masa depan yang semakin dinamis. Dalam konteks ini, setidaknya pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat diletakkan sebagai upaya sekaligus wacana untuk memberikan inspirasi bagi pembentukan dan pembinaan peradaban umat masa depan yang lebih proporsional. Ki Hajar Dewantara, sang maestro pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara, sosok bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat ini lahir di kota Yogyakarta 2 Mei tahun 1889. Ki Hajar Dewantara kemudian jadi nama di mana kita lebih mengenal pahlawan nasional saat ini. Saking hebatnya beliau di dunia pendidikan. Tanggal kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Sumbangsihnya bagi dunia pendidikan bahkan membuat sosok satu ini diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Berikut biografi Ki Hajar Dewantara, salah satu maestro Indonesia di kancah pendidikan. Pertama, pendiri Taman Siswa. Membahas biografi Ki Hajar Dewantara tak lengkap kalau tidak membahas sedikit tentang Taman Siswa. Perguruan ini merupakan organisasi yang didirikan Ki Hajar Dewantara untuk memastikan seluruh anak pribumi kala itu bisa mendapatkan hak pendidikan yang setara dengan kaum priai atau masyarakat Belanda di Indonesia. Ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal, yakni Ingarso Sungtolodo, yang artinya di depan memberikan contoh, Ing Madia Mangunkarso, yang artinya di tengah memberikan semangat, dan Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Bahkan, semboyan Tutwuri Handayani kini menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan hingga saat ini. Yang kedua, perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara. Bila kita mencermati biografi Ki Hajar Dewantara, tentu sadar dengan fakta bahwa ia merupakan keturunan keluarga kerajaan. Beliau adalah cucu dari Paku Alam ketiga. Ki Hajar Dewantara muda menempuh pendidikan dasar di ILS, semacam sekolah SD di zaman Belanda. Kemudian dia melanjutkan studinya ke sekolah dokter khusus putra, Stovia, meski tak berhasil menamatkan pendidikan lantaran sakit. Ki Hajar Dewantara lantas bekerja sebagai wartawan di beberapa media. Kepiawaiannya menulis, sifat telaten, penuh komitmen dan ulet menjadi bekal beliau jalani karir sebagai jurnalis muda. Dia juga dikenal aktif di sejumlah organisasi sosial dan politik. Dia juga pernah bergabung dengan Indik Partik, bentukan seorang keturunan asing yang mengobarkan semangat anti-kolonialisme Douwe Docker. Ki Hajar Dewantara muda juga dikenal kritis. Salah satu bentuk kritik pedasnya terhadap pejabat Hindia Belanda kala itu berjudul Andai Aku Seorang Belanda. Tulisannya ini membuat dia ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Yang ketiga, menjadi Menteri Pendidikan pertama. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama. Dia bahkan mendapat gelar kehormatan dari Universitas Gadjah Mada atas semua jasanya dalam merintis pendidikan umum. Bila teliti mencermati biografi Ki Hajar Dewantara, sosok cerdas ini juga merupakan deretan pahlawan nasional yang paling muda ditetapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional kedua yang dikukuhkan Presiden Soekarno pada tanggal 28 November tahun 1959 lewat surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959. Peninggalan Ki Hajar Dewantara antara lain yang pertama, semboyan Tutwuri Handayani.
yang artinya di depan seseorang pendidik harus bisa menjadi teladan, di tengah murid pendidik harus bisa memberikan ide, dan di belakang seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan. Yang kedua, melahirkan tujuan pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan kita adalah untuk mewujudkan bangsa secara keseluruhan, tanpa harus membedakan dari sisi agama, suku, budaya, adat, kebiasaan, etnis, status sosial, status ekonomi, dan yang lainnya. Yang ketiga, menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Beliaulah orang pertama yang memimpin negara Indonesia dalam hal pendidikan. Yang keempat, aktif membuat karya tulis mengenai pendidikan. Ki Hajar Dewantara sangat senang menulis opininya mengenai dunia pendidikan dan dituangkan ke dalam sebuah karya tulis. Hal ini dilakukan oleh beliau untuk mewujudkan dunia pendidikan di Indonesia. Yang kelima, teori Trikon Ki Hajar Dewantara. Teori Trikon adalah teori yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk dijadikan pedoman dalam pendidikan. Ada kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang keenam, trisentra pendidikan. Selain Trikon, Ki Hajar Dewantara juga menciptakan trisentra pendidikan. Menurut beliau, belajar itu dapat dilakukan dimanapun. Dalam trisentra pendidikan ada 3 tempat untuk melaksanakan pendidikan, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pramuka. Yang ketujuh, membangun dan memperjuangkan taman siswa. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara membangun sebuah sekolah bernama Taman Siswa di Yogyakarta. Namun, pemerintah kolonial Belanda sempat merintangi terbentuknya sekolah ini dengan mengeluarkan organisasi sekolah liar. Ki Hajar Dewantara berusaha memperjuangkannya, Taman Siswa, dan berhasil. Dan yang terakhir, membangkitkan semangat anti-kolonial. Melalui tulisan-tulisannya, Ki Hajar Dewantara menyalurkan semangatnya melawan pemerintahan kolonialisme di Indonesia. Tulisannya sangat menginspirasi, tajam, juga komunikatif, sehingga dapat dipahami dengan mudah. Pembacanya pun tergerak untuk memiliki semangat anti-kolonial berkat tulisan Ki Hajar Dewantara tersebut. Demikian 3 tokoh pendidikan yang sangat berjasa bagi dunia pendidikan di Indonesia. Mari hargai pengorbanan dan perjuangan beliau dengan menjadikan diri kita sebagai warga yang berpendidikan baik.